got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Arba Pramudita Ramadhani selaku Pemilik Apotek Salam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya Rifka Faradina Fida dari SMK Negeri 1 Yogyakarta akan mewawancarai Ibu Arba. Oke. Di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang akan Ibu Arba jawab. Oke. Siapa pendiri usaha Apotek Salam ini, Bu? Pendirinya saya dengan iya. suami. Tahun berapa usaha ini didirikan? Sejak tahun 2008. Wah, lama juga ya. Apa yang menginspirasi Ibu mendirikan apotek ini kalau boleh tahu, Bu? Ya, karena saya adalah seorang apoteker, jadi memang selama kuliah di profesi menjadi apoteker itu kita dibekali dengan berbagai jenis pengetahuan dan pengalaman kerja praktek di berbagai bidang. Salah satunya adalah di apotek, di mana di apotek itu memungkinkan kita untuk bisa berwirausaha, membuka sendiri, karena memang apotek itu yang bisa hanya buka adalah apoteker. Oh, iya. Seperti itu. Jadi sisi lain tadi ada kesempatan, yang kedua adalah juga mengembangkan ilmu, dan ketiga pastinya bisa untuk lebih bermanfaat ke masyarakat melalui pelayanan obat. Iya. Siapa saja yang ikut terlibat dalam perkembangan Apotek Salam ini, Bu? Pastinya banyak pihak ya. Tidak mungkin kita menjalankan suatu usaha katakanlah one man show untuk kalau apotek ini, seperti itu. Jadi ada staff ya yang membantu saya seperti itu. Dan memang kalau berdasar aturan kita kalau menjalankan apotek itu tidak boleh apotekernya hanya satu. Jadi saya sebagai apoteker pengelola, didampingi ada apoteker pendamping, dan juga nanti ada tenaga teknis kefarmasian seperti itu yang nanti berperan dalam proses ini ya, operasional apotek sehari-hari. Sisi lain saya juga mendapat dukungan dari keluarga, terutama suami, untuk kita berdiskusi mengarahkan usaha ini mau seperti apa. Jadi tidak hanya stuck, ada yang datang beli obat seperti itu, tetapi kita mau bawa kemana seperti itu usaha ini. Jadi tidak hanya sekedar ya udah pokoknya saya apoteker, saya punya apotik, selesai kayak gitu. Tetapi memang ada perkembangannya, ada target-target yang dicapai seperti itu, dan support keluarga besar terutama seperti itu. Banyak yang terlibat ternyata. Ya, pastinya. Bagaimana perkembangan Apotek Salam ini, Bu? Perkembangan Apotek Salam kalau kita mungkin melihatnya dari hal yang bisa dikalkulasi ataupun bisa dihitung adalah alhamdulillah banyak perkembangan. Dulu kalau kita lihat dari jumlah SDM dulu saat saya membuka itu saya hanya ada 2 pegawai, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa bertambah pegawainya. Lalu dari dulu yang kita masih ngontrak, alhamdulillah sekarang sudah bisa memiliki bangunan sendiri, sehingga kita tidak lagi ngontrak dan bisa mengembangkan usaha sesuai dengan dengan target-target kita tadi seperti itu. Jadi kalau ya mau hitung-hitungan, alhamdulillah ada perkembangan seperti itu. Iya, memiliki banyak perkembangan yang lebih ini berarti. Ya. Bagaimana cara Ibu Arba agar tetap bertahan di era sekarang dengan banyaknya pesaing serupa? Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor ya seperti itu. Jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal kayak gitu. Jadi seperti halnya analisis SWOT. Jadi kalau faktor eksternal, kalau kita bicara pesaing seperti itu, ya pastinya kita harus mengetahui pesaing kita seperti apa. Jadi kalau di daerah sini itu apotek terdekat itu jaraknya kurang lebih 1 kilometer seperti itu. Dan malah justru pesaing yang lebih dekat yang bukan apotek adalah kayak seperti sebut merek Indomaret. Di sana karena ada penjualan obat-obat bebas. Maka dengan adanya pesaing itu ya kita harus melihat pesaing kita seperti apa. Kita melakukan ataupun apotek ini memberikan pelayanan seperti apa. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar membuat strategi dalam bertahan, strategi dalam
mengembangkan usaha seperti itu. Lalu selain itu dari faktor eksternal ada opportunity. Opportunity ini berasal dari katakanlah ini ya, aturan pemerintah atau aturan, kalau apotek itu adalah aturan dari pemerintah kabupaten. Karena di pemerintah kabupaten itu kalau di Bantul apotek itu hanya bisa didirikan berdasar kepadatan, dan di apotek lingkungan ini yaitu di Kecamatan Kasihan itu dalam kategori yang sudah padat, sehingga harusnya tidak akan ada pesaing lagi di daerah minimal sepanjang 1 kilo, karena psikologis pembeli itu kalau dalam radius 1 kilo itu sudah merasa jauh. Dan kalau pasien itu sudah loyal dengan kita, jadi biasanya kita bisa lihat di hari Ahad gitu, kami hanya buka setengah hari, sore saja. Pagi itu saat ada yang datang kok tutup kayak gitu. Kalau memang ini kan sebenarnya dia bisa pergi di apotek yang lebih jauh, tetapi akhirnya udah pulang nanti sore saja. Nah seperti itu. Jadi itu hal-hal opportunity yang bisa kita ambil seperti itu ya. Kalau dari dalam diri sendiri tadi faktor eksternal, kalau faktor internal pastinya kita selalu self evaluation. Jadi setiap tahun kita melakukan pastinya bukan setiap tahun ya, setiap waktu kita melakukan evaluasi, tetapi secara lebih jelasnya adalah bahwa setiap tahun minimal kita mengevaluasi performa kita, mulai dari keuangan, dari kinerja dan macam sebagainya, untuk menentukan apakah memang apakah memang sudah oke ataukah kita harus meningkat ya. Sehingga jangan sampai meskipun itu meningkat tapi meningkatnya itu hanya stuck, berarti kan kita tidak lebih baik di hari berikutnya. Seperti itu. Jadi secara garis besar ada 2 faktor. Berarti memiliki banyak strategi sebelum membuka apotek ini, Bu? Ya harus, kalau tidak nanti hanya sekedar sebagai apoteker punya apotek ya sudah, cuma sebagai label kayak gitu, nanti kebermanfaatannya jadi kurang. Kayak gitu kan, niat awalnya adalah bisa bermanfaat. Maka nama dari apotek ini kan sebenarnya diambil dari Asmaul Husna, yang artinya keselamatan harapannya, dengan kita melayani masyarakat untuk dalam hal ini pemberian obat seperti itu, bisa tanda kutip menyelamatkan mereka dari rasa sakit, rasa kurang nyaman dan macam sebagainya. Sehingga tidak hanya sekedar transaksional harapannya di apotek itu, tetapi kita ada knowledge yang bisa kita tularkan ke masyarakat seperti itu, terkait kesehatan terutama. Inovasi apa yang dilakukan untuk tetap bertahan? Secara umum tidak ada inovasi yang katakanlah ini ya sangat berbeda seperti itu. Hanya saja kami membuat seperti target ataupun strategi bahwa kita mengedepankan pelayanan. Jadi pelayanan yang ramah, pelayanan yang memang bagus, serta harga yang bersaing seperti itu. Karena antara pelayanan dengan hitungan bisnis ini harus berjalan bersama. Meskipun pelayanan bagus tapi bisnis kita nggak bagus, ya nanti kita hanya hitungan waktu pelayanan akan menurun. Begitu juga kalau kita hanya topiknya ke bisnis saja, pelayanannya enggak, ya maka nanti sama saja pasien tidak akan datang kembali seperti itu. Maka tadi pelayanan yang memang dari hati, yang itu yang kita katakanlah kita kedepankan seperti itu, sehingga itu bisa tampak dari respon para pasien ya, terutama yang memang menjadi pasien langganan kami kayak gitu. Jadi kalau datang ke apotek sudah, Mbak, obat biasanya 3 kayak gitu, karena mereka sudah percaya bahwa kita tahu, kita paham, padahal kita ya nyatet dulu ini bapak siapa kita catat seperti itu. Atau kadang ada juga pasien itu yang datang ke apotek hanya masalah ngasih makan, sudah nganggap kita anak-anaknya, ini kita punya makanan, berarti mereka menganggap kami keluarga kayak gitu. Dan itu berawal dari pelayanan kita yang kita dasarkan dari hati seperti itu. Jadi gitu. Jasa apa saja yang ada di Apotek Salam? Boleh sebutkan 5, Ibu? Jasa yang ditawarkan? Iya. Oke. Kalau sebenarnya kalau di apotek itu secara umumnya adalah ini ya, perusahaan ataupun usaha produk ya. Jadi kita ada obat, kita jual. Tetapi kalau kita bicara jasa, maka sebenarnya kalau dari segi bisnis ada jasa terkait kayak pengecekan tensi, gula darah, macam sebagainya. Tetapi itu hanya untuk monitoring, bukan untuk diagnosis. Yang berikutnya adalah jasa pelayanan informasi obat, karena itu menjadi salah satu tugas ataupun kewajiban apoteker ya. Karena kita apoteker itu ada yang namanya 10 star pharmacist, jadi hal-hal yang memang
harus kita lakukan ya, harus kita praktekkan ke masyarakat ataupun ke pasien seperti itu. Salah satunya adalah pelayanan obat, sehingga kalau memang kita ada pasien yang membeli obat harus dengan informasi yang cukup, ataupun obatnya tidak hanya sekedar paracetamol diminum selesai, tapi ada informasi-informasi khusus, maka itu wajib kita memberikan. Ataupun jika tidak, biasanya masyarakat yang akan meminta sendiri kayak gitu. Selain itu jasa apa ya paling seputar itu. Tetapi sisi lain kita juga sebenarnya menawarkan ke pasien. Jadi edukasi obat itu penting. Kita nggak bisa memungkiri di sekitar kita banyak obat. Jadi ada yang pasien tuh punya obat banyak di rumah, ternyata nggak diminum, atau obat yang misal dari keluarganya ternyata meninggal akhirnya masih sisa. Nah, daripada nanti dibuang dan disalahgunakan, kita membuka jasa untuk menerima obat-obat tersebut. Selama obatnya masih kondisi bagus, kita cek belum kadaluarsa, maka akan kita tawarkan siapa yang membutuhkan secara gratis. Kalaupun nanti itu sudah kadaluarsa, tetap kita terima, nanti akan kita musnahkan sesuai aturan. Kayak gitu, karena belum tentu masyarakat awam ataupun umum tahu bagaimana memusnahkan obat dengan tepat. Kami selaku tenaga kesehatan yang ada di apotek ini memiliki kewajiban itu juga, seperti itu. Jadi kami menerima gampangannya kayak sampah obat gitu ya, tapi nanti akan kami musnahkan sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak disalahgunakan. Nah, itu juga salah satu cara kami tadi dalam hal keselamatan seperti itu. Tidak hanya dengan pemberian obat saat dibutuhkan, tetapi sisa-sisa obat pun kami terima untuk bisa kami olah dan ataupun kami musnahkan sesuai aturan. Kayak gitu. Menurut Ibu, apa saja kiat-kiat untuk menjadi sukses? Kiat apa saja? Yang pertama mungkin pastinya adalah kepasrahan. Jadi pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah kunci utamanya dulu, karena kita itu gampangannya nggak bisa nafas, nggak bisa gerak kalau nggak ada ridhonya Allah. Itu semuanya apa yang kita terima sekarang itu kan semuanya itu adalah dari Allah semuanya. Jadi harus dengan satu, yang pertama adalah bentuk kesyukuran bahwa kita tidak ada nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada ridhonya Allah. Yang kedua adalah usaha, seperti itu ya. Jadi kita menginginkan sesuatu ya harus ada usahanya, karena kalau tadi hasil kan awal kita sudah pasrah dulu, habis itu ya diusahakan semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah tadi usaha itu harus dibarengi dengan niat ya. Yang ketiga adalah mampu membaca peluang atau opportunity. Jadi kita udah usaha tetapi kita nggak peka dengan lingkungan. Maka misal sekarang trennya sedang A, kita malah ngambilnya jalur B, ya kan? Mungkin secara logika manusia ya ini nggak akan antara demand dengan nggak akan cocok seperti itu. Ya, jadi tadi yang ketiga adalah tadi mampu untuk membaca pasar, seperti itu. Yang keempat ya tenacity atau ketekunan kayak gitu. Jadi kalau usaha sedikit-sedikit menyerah ya nanti nggak jadi kayak gitu. Jadi ini ketekunan, dan sebenarnya kalau sedikit boleh buka kartu, saya udah hampir menyerah sebenarnya waktu itu untuk usaha apotek. Jadi kan kalau sekarang orang lihat oh ya kayaknya apoteknya udah jalan, tetapi kan historinya panjang kayak gitu sampai ya saya kayak gitu. Kalau suami sih selalu semangat ya, karena memang suami backgroundnya adalah usaha seperti itu, sedangkan kalau saya backgroundnya sebenarnya pendidikan seperti itu. Jadi kalau usaha, wah ini kok usaha kok kayaknya nggak ada untungnya kayak gitu, udah mau kita jual aja, itu udah sampai pada titik itu. Tetapi mungkin doa karyawan kami juga setiap kali ada yang mau beli waktu itu udah mau kita jual itu selalu gagal, dan akhirnya ya udah bismillah, kita coba, kita perbaiki semuanya, kita manage lagi dengan baik, ya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Dan kami juga merasakan bahwa ya saat kemarin pandemi di mana semua orang itu dalam ketakutan dan ketidakpastian seperti itu, dan dari segi usaha semuanya harus tutup kayak gitu, farmasi ataupun apoteker apotek ini menjadi salah satu usaha yang memang malah wajib buka untuk melayani masyarakat. Berarti kalau kita bicara ketahanan terhadap badai kalau dalam usaha ini, dalam kondisi kemarin yang kita
ini ya pandemi yang semuanya nggak pasti, kita malah justru bisa bertahan seperti itu gitu. Tentu saja harus memiliki tekad yang kuat Ya ya. tadi tenacity. Iya. Tantangan apa saja yang terjadi selama menjalankan usaha apotek ini, Bu? Ya secara umum kalau kita bicara usaha, tantangannya banyak ya. Jadi ada, kembali lagi kalau kita bicara ya, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal ya pesaing kayak gitu ya, seperti itu. Meskipun ada aturan kalau ada apotek yang akan berdiri di dekat kita itu harus minta tanda tangan, jadi kita tahu nih ada mau pesaing ya kayak gitu, tiba-tiba ada yang bermunculan. Tapi alhamdulillah di sekitar sini cukup jauh, sehingga gampangannya kalau satu potong roti itu kita nggak perlu rebutan terlalu banyak kayak itu, rotinya cukup besar karena jarak kita cukup jauh kayak gitu. Lalu yang pastinya adalah ini ya, era digital itu juga cukup mempengaruhi. Jadi sekarang itu kan banyak orang yang katakanlah dokternya itu adalah dokternya Mbah Google. Jadi sakit apa carinya di Google kayak gitu, habis itu nanti tanya ke apa itu langsung beli ke apotek kayak gitu. Padahal ada hal-hal yang sebenarnya kami seorang apoteker dengan dokter ini adalah nakes yang harusnya sama-sama saling beriringan. Jadi misal saya apoteker memang harus menguasai obat tetapi tidak diagnosis. Tapi karena tadi pasien yang tadi dokternya dengan Mbah Google memaksa nanti kan seperti itu untuk dapat obat ini kayak gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan sendiri. Sisi lain ya, ada dengan tadi ya era digital yang sekarang ini sudah tidak bisa dibendung, banyak marketplace yang menjual obat yang harusnya itu pun kalau memang apotek yang membuka di marketplace jelas nanti dia akan tahu aturannya bagaimana. Tetapi ya yang penting tadi ada orang yang membuka usaha jualan obat karena ini banyak dibutuhkan orang, padahal dia tidak memiliki izin, sehingga nanti obat-obat yang harusnya tadi dengan penyerahannya dengan penjelasan dari apoteker harus dengan resep, itu jadi semuanya akan ya dilewati, yang penting dia dapat uang. Itu gampangannya contoh-contoh faktor eksternal. Kalau faktor internal, tantangannya adalah pengelolaan. Jadi kita usaha itu kan selain ini ya, kita punya core bisnis, kita harus menguasai manajemen. Nah, manajemen support kita ini harus kuat. Ya, manajemen support itu seperti keuangan, SDM ya, seperti itu harus kuat. Dan ini masalah SDM ini juga menjadi tantangan sendiri ya, karena namanya SDM itu punya kepala sendiri-sendiri. Meskipun kita punya aturan seperti itu, kadang ada ya sesuatu yang tidak diharapkan. Maka pentingnya kita membuat suatu aturan agar tadi manajemen support kita ini semuanya berjalan. Nah, sisi lain juga ada manajemen misal SIM ya atau IT seperti itu untuk mendukung operasional kita. Nah, itu yang harus kita kendalikan agar mendukung tadi operasional kayak gitu. Karena dengan perkembangan saat ini, kalau kami masih melakukan bisnis secara konvensional, misal ada yang beli lalu kita catat di buku aja, itu nanti kita udah capek banget. Harus dibantu dengan tadi ya SOP yang harus kita berlakukan. Nah, kalau waktu itu saat SOP ini belum kita tentukan, belum kita aplikasikan, nah ini menjadi cukup berat seperti itu. Karena sebagai pemilik sekaligus pengelola ya, ini harus memikirkan semuanya seperti itu. Dan istilahnya kalau kita punya usaha itu harus punya jantung dua. Kalau misal pendapatan lagi turun padahal jatahnya gajian, nah ini kan jadi jantungnya harus dua, harus tetap memenuhi hak karyawan, sisi lain kita ini pendapatan kurang. Maka itu menjadi ini ya, menjadi pembelajaran bahwa oh ya kita harus pasang target kayak gitu ya, seperti itu. Pasang target, kalau target tercapai jangan cukup puas, lalu kita bisa meningkatkan lagi kayak gitu. Apakah selama menjalankan usaha ini pernah mengalami kegagalan, Bu? Dalam hal maksudnya bisa didefinisikan kegagalannya bagaimana? Kegagalan seperti misal hampir saja tutup usaha seperti itu. Ya. Jadi kalau misal sambil tutup usaha sih enggak, cuma hampir menyerahnya ya. Karena mau dijual tadi ya. Yeah. Sempat waktu itu ya, saat masih ngontrak, usaha income tidak memenuhi, jadi kita tidak segera mencapai BEP, break even point, sehingga kan keuntungan belum masuk, rasanya ya udah habis tenaga, habis waktu, uang, tapi hasilnya enggak kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi
em, ya mungkin ada kegagalan-kegagalan kecil, misal seperti contoh kita ingin ini ya membuka praktek dokter, sudah menyiapkan seperti itu, sudah bekerja, sudah bersepakat dengan dokter yang ini ya, ya qadarullah waktu itu COVID, karena COVID-19 dokter nggak berani praktek kayak gitu kan. Setelah COVID-nya mereda, kita mau coba approach lagi, ternyata ya qadarullah ada kondisi lain sehingga sampai sekarang belum bisa terlaksana seperti itu. Sehingga ya sudah, kita harus berarti menguatkan di sisi lain sambil berusaha untuk ini ya, kalau memang nanti kita berhasil untuk bekerja sama dengan dokter. Karena sisi lain saat ini kalau kita hanya bekerja sama dengan ya pokoknya ada praktek dokter aja, itu belum tentu nanti juga akan menguntungkan kalau dari sisi usaha. Seperti itu, kita harus membuat studi kelayakan bahwa nanti memang kita kerjasama dengan dokter, kita sudah menyediakan dengan berbagai pengeluaran, itu memang nanti akan masuk ke dalam perhitungan secara biaya. Karena kalau di sekitar sini misal kayak dokter gigi itu banyak yang buka tapi banyak yang tutup seperti itu. Kalau kita di apotek kerjasama dengan dokter gigi sebenarnya sedikit banyak kurang menguntungkan, karena dokter gigi kan lebih ke jasa. Jadi padahal kita jualan produk nggak match kayak gitu, seperti itu. Ya contohnya seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia saya wawancarai. Semoga sukses selalu dan lancar atas usaha yang sedang dijalankan. Oke, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.